Pernahkah Anda merasa gaji 8 juta rupiah per bulan seharusnya cukup untuk hidup nyaman? Namun kenyataannya uang tersebut selalu habis sebelum tanggal gajian berikutnya tanpa ada aset berharga yang tersisa? Rasa aman semu ini seringkali muncul bukan karena penghasilan yang kurang, melainkan karena ilusi keterjangkauan dari cicilan kecil yang tersebar di berbagai aplikasi keuangan digital. Kita cenderung menilai kemampuan bayar hanya dari nominal bulanan yang terlihat ringan, padahal di balik angka Rp500.000 itu terdapat mekanisme penguncian arus kas yang bisa bertahan selama bertahun-tahun. Masalah utamanya bukanlah pada besarnya bunga semata, tetapi pada kegagalan kita melihat struktur utang sebagai satu kesatuan beban yang memakan kapasitas pendapatan masa depan. Ketika kita menyetujui cicilan kecil demi gaya hidup atau kebutuhan mendesak, kita sebenarnya sedang menjual kebebasan finansial kita di masa depan dengan harga diskon yang menipu. Di akhir video ini, kamu akan tahu langkah konkret untuk cicilan kecil bisa mengunci gaji bertahun-tahun. 5 kesalahan yang sering terjadi. Mari kita bedah psikologi pembayaran minimum yang menjadi jebakan paling berbahaya bagi pekerja muda. Fitur bayar minimum atau perpanjangan tenor dirancang secara spesifik untuk menciptakan rasa aman palsu, seolah-olah hutang tersebut terkendali karena tidak mengganggu pos pengeluaran harian. Secara matematis, memilih opsi ini berarti Anda menerima fakta bahwa sebagian besar pembayaran Anda hanya menutup biaya administrasi dan bunga berjalan, sementara pokok utang hampir tidak berkurang. Jika Anda memiliki saldo tertunggak dengan bunga efektif 10% per bulan dan hanya membayar minimum, waktu yang dibutuhkan untuk melunasi utang tersebut bisa membengkak hingga 3 kali lipat lebih lama dibandingkan jika Anda membayar penuh. Dalam periode 3 tahun, akumulasi bunga berbunga dari strategi pembayaran minimum ini bisa melebihi nilai barang asli yang Anda beli. Ini bukan lagi transaksi jual-beli, melainkan sewa modal jangka panjang dengan tarif premium yang menggerogoti potensi tabungan dan investasi Anda. Untuk memvisualisasikan dampaknya dalam konteks nyata, bayangkan seorang profesional muda dengan gaji bersih 8 juta rupiah yang terjebak dalam 3 cicilan berbeda masing-masing senilai Rp500.000. Sekilas, total kewajiban 1,5 juta rupiah hanya memakan kurang dari 20% penghasilan, angka yang sering dianggap sehat oleh standar perbankan konvensional. Namun, realitanya jauh lebih kelam karena ketiga cicilan tersebut memiliki tanggal jatuh tempo yang berbeda dan sifatnya mengikat likuiditas secara permanen. Setiap kali menerima gaji, pikiran langsung terpecah untuk mengalokasikan dana ke 3 entitas berbeda, meninggalkan sisa uang yang terlalu sedikit untuk dialokasikan ke dana darurat atau pengembangan diri. Akibatnya, ketika muncul kebutuhan tak terduga sebesar 1 juta rupiah saja, orang tersebut terpaksa membuka cicilan keempat karena sisa uang tunai tidak mencukupi. Inilah siklus penguncian gaji yang sesungguhnya, di mana pendapatan tidak pernah benar-benar milik Anda karena sudah terpesan terlebih dahulu oleh kewajiban masa lalu. Selain beban bunga, ada komponen tersembunyi yang jarang dibahas namun berdampak signifikan terhadap total pembayaran, yaitu biaya administrasi dan denda keterlambatan yang tertanam dalam syarat ketentuan. Banyak platform teknologi finansial menawarkan bunga 0% atau bunga rendah di bulan pertama, tetapi mengenakan biaya layanan, biaya penanganan, atau asuransi kredit yang ditarik di muka atau dibebankan setiap bulan. Biaya-biaya ini seringkali tidak ditampilkan secara menonjol di halaman promosi, melainkan tersembunyi di dokumen legal yang panjang. Ketika Anda telat membayar meski hanya 1 hari, denda yang dikenakan biasanya bersifat tetap ditambah persentase dari sisa utang, yang jika dihitung secara tahunan bisa mencapai angka ratusan persen. Kesalahan fatal terjadi ketika pengguna hanya fokus pada suku bunga iklan dan mengabaikan struktur biaya tambahan ini, sehingga merasa tertipu saat tagihan aktual jauh lebih tinggi dari estimasi awal. Ketidakpahaman terhadap detail kontrak inilah yang mengubah cicilan kecil menjadi beban berat yang tidak proporsional. Langkah pertama adalah melakukan audit menyeluruh terhadap semua kewajiban dengan mencatat saldo pokok, bunga berjalan, biaya admin, dan tanggal jatuh tempo di satu lembar kerja sederhana. Urutkan daftar utang tersebut dari saldo terkecil ke terbesar, bukan dari bunga tertinggi ke terendah. Meskipun secara matematis membayar bunga tertinggi lebih efisien, secara psikologis memenangkan pertempuran kecil melawan utang terkecil memberikan momentum mental yang krusial bagi pemula yang rentan menyerah. Fokuskan seluruh kelebihan anggaran untuk melunasi utang terkecil sambil tetap membayar minimum untuk utang lainnya, lalu alihkan jumlah pembayaran yang telah bebas tersebut ke target berikutnya. Langkah kedua dalam implementasi adalah negosiasi restrukturisasi atau penutupan akun secara agresif setelah pelunasan. Banyak pengguna melakukan kesalahan dengan membiarkan akun pinjaman tetap terbuka setelah lunas karena menganggap limit kredit sebagai cadangan dana darurat. Ini adalah pemikiran yang keliru karena keberadaan limit yang menganggur justru mengundang godaan untuk berutang kembali saat emosi tidak stabil. Segera setelah 1 cicilan lunas melalui metode bola salju, hubungi layanan pelanggan untuk meminta penutupan akun permanen atau penurunan limit drastis. Jika Anda kesulitan membayar, jangan ragu untuk mengajukan keringanan berupa perpanjangan tenor tanpa bunga tambahan atau penghapusan denda, asalkan Anda memiliki itikat baik dan rekam jejak komunikasi yang tercatat.
Platform keuangan digital seringkali memiliki kebijakan retensi nasabah yang memungkinkan negosiasi ini, namun mereka tidak akan menawarkannya kecuali Anda yang memintanya secara eksplisit. Langkah ketiga adalah membangun benteng likuiditas mini sebelum menambah komitmen baru. Sebelum Anda merasa berhasil keluar dari jeratan utang, wajib hukumnya mengumpulkan dana setara dengan 1 kali total cicilan bulanan Anda sebagai buffer operasional. Dana ini berfungsi untuk mencegah terjadinya keterlambatan bayar akibat fluktuasi pendapatan atau pengeluaran mendadak, yang merupakan pemicu utama kembalinya siklus utang. Tanpa buffer ini, keberhasilan pelunasan satu utang hanya bersifat sementara karena satu kejadian darurat saja bisa memaksa Anda mengambil pinjaman baru dengan syarat yang lebih buruk. Prioritaskan pembentukan buffer ini bahkan sebelum mempercepat pelunasan utang berbunga rendah, karena stabilitas arus kas adalah fondasi dari segala strategi keuangan jangka panjang. Kalau pola ini mulai terlihat, kamu bisa memperbaikinya dari bagian yang paling dekat dengan hidupmu. Namun, Anda juga perlu waspada terhadap tanda-tanda bahaya yang menunjukkan bahwa upaya perbaikan justru memperburuk keadaan, terutama terkait refinancing atau ambil alih utang. Refinancing hanya masuk akal jika bunga baru secara signifikan lebih rendah dan Anda memiliki disiplin besi untuk tidak menambah utang baru. Jika Anda mengambil pinjaman baru untuk menutup pinjaman lama hanya karena terdesak jatuh tempo tanpa memperbaiki perilaku konsumsi, Anda sedang menggali lubang yang lebih dalam. Tanda peringatan utama adalah ketika proses pengajuan refinancing mengharuskan Anda memberikan akses data pribadi yang lebih luas atau jaminan aset produktif seperti laptop kerja atau kendaraan operasional. Risiko kehilangan alat produksi jauh lebih berbahaya daripada risiko skor kredit turun sementara. Selain itu, jika penawaran refinancing disertai dengan pencairan dana tunai tambahan di atas jumlah utang yang dialihkan, tolak segera karena itu adalah jebakan likuiditas yang dikemas sebagai solusi. Cara mengevaluasi apakah strategi ini bekerja bukanlah dengan melihat seberapa cepat utang lunas, melainkan dengan mengukur peningkatan rasio uang tunai bebas yang bisa Anda alokasikan untuk tujuan produktif. Buatlah metrik sederhana berupa persentase gaji yang benar-benar bisa ditabung atau diinvestasikan setiap bulan setelah semua kewajiban terpenuhi. Jika angka ini stagnan atau menurun meskipun utang berkurang, berarti ada kebocoran gaya hidup atau inefisiensi dalam pengelolaan sisa pendapatan yang harus diperbaiki. Evaluasi juga tingkat stres finansial Anda secara subjektif. Jika utang berkurang tapi kecemasan meningkat karena ketatnya anggaran, sesuaikan kecepatan pelunasan agar berkelanjutan. Keberhasilan finansial adalah maraton, bukan lari sprint yang mengorbankan kesehatan mental dan fisik demi pencapaian numerik semata. Pada akhirnya, memahami bahwa cicilan kecil dapat mengunci gaji bertahun-tahun adalah langkah awal menuju kedewasaan finansial yang sejati. Uang 8 juta rupiah seharusnya menjadi alat untuk membangun kehidupan yang lebih baik, bukan sekadar aliran dana transit yang mampir sebentar sebelum berpindah ke kantong pemberi pinjaman. Kebebasan finansial tidak dimulai saat Anda mendapatkan kenaikan gaji atau bonus besar, melainkan saat Anda memutuskan untuk berhenti menormalisasi utang konsumtif sebagai bagian dari identitas generasi muda. Mulailah hari ini dengan melakukan audit jujur terhadap semua kewajiban Anda, pilih satu utang terkecil untuk dilunasi, dan rasakan bagaimana beban mental perlahan terangkat seiring dengan berkurangnya ketergantungan pada uang orang lain. Saya ingin mendengar pengalaman kalian di kolom komentar. Ceritakan momen ketika kalian menyadari bahwa cicilan kecil ternyata menjadi beban besar, atau bagikan strategi unik yang berhasil kalian terapkan untuk mematahkan siklus ini. Karena cerita nyata dari sesama pejuang finansial seringkali lebih menginspirasi daripada teori manapun. Intinya, jalankan langkah kecil ini secara konsisten supaya hasilnya benar-benar terasa dan perubahanmu tidak berhenti di tengah jalan. Kalau video ini ngebantu, subscribe sekarang, tekan like, tulis pendapatmu di kolom komentar, dan share ke temanmu biar makin banyak yang terbantu.